Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safana dan Ibu Marianti. Marianti. Kita kembali lagi Bu di YouTube Indonesia Layor TV. Ya. Jumpa kembali. Iya. Setelah setahun lalu ya. Oh iya, setahun yang lalu ya kesini terakhir. Iya. Bulan apa Bu? Bulan apa ya? Juni kayaknya. Juni. Oh berarti sebelum puasa. Sebelum puasa, iya ya. Lah Ibu Marianti sendiri ini sebagai Ketua umum KMTH. Lah KMTH sendiri itu apa Bu tadi? KMTH itu Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum. Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum. Oh iya. Kalau soal anggotanya kira-kira udah berapa banyak Bu? Kalau anggota yang aktif di WA Group, karena kita sistemnya online ya semuanya, itu sudah sekitar 104 gitu. Cuman kita banyak juga anggota dari luar grup yang mereka memang terjun langsung ke lapangan. Itu di setiap daerah beda-beda. Jadi kita sebenarnya malah kita nggak tahu jumlahnya berapa. Jumlah itu karena intinya. iya. Cuman yang pengurus di daerah-daerah itu kan koordinatornya ada di grup gitu. Terus untuk cara gabung di KMTH itu gimana Bu? Cara gabung di KMTH itu sebenarnya asal ada niat bersosial, karena kita adalah komunitas sosial. Jadi kita komunitas sosial non profit. Jadi orang yang benar-benar pengen bersosial, pengen membantu orang ataupun yang jelas pengen beredukasi untuk menambah wawasan kayak gitu. Ya bergabung saja, kita tidak ada anggaran ataupun kita tidak ada iuran bulanan, kita nggak ada uang pendaftaran, cuman kita ada pembelian seragam sebagai identitas, ya pembelian seragam, terus nanti pas ada kunjungan ke daerah-daerah kayak bencana, kayak santunan anak yatim itu kita pasti akan ada iuran, cuman tidak diwajibkan gitu. Berarti nggak ada persyaratan yang tertentu kualifikasi tidak tertentu ada. Ya, yang penting ada niat untuk bersosial saja dan punya visi misi yang sama untuk memanfaatkan hidup untuk orang lain gitu. Lah, cerita awal mulanya nih Bu, kok bisa gabung di KMTH sampai jadi ketua sekarang? Itu gimana awal mulanya? Sebenarnya saya termasuk dalam tim foundernya. Jadi kita dari beberapa mahasiswa di Universitas Terbuka ya, itu ada 3 orang awalnya. Yuk kita buat komunitas untuk edukasi, untuk mengembangkan apa yang kita dapatkan di UT, karena kita sekolahnya online Mbak, kuliahnya kita online di UT. Iya, jadi kita kuliah online bagaimana sih biar ilmu yang kita dapat itu bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekkan gitu, karena semua online kan kita otomatis semuanya nulis, ngetek kayak gitu kan Mbak. Jadi prakteknya gimana? Terus kita ada 3 orang. Awal mulanya itu iya, Bu? awal mulanya 3 Hanya orang. 3 orang iya, ya, itu pertama. Terus ada Mbak Nur itu dari Jawa Timur juga. Terus ada satu Mas Asep itu dari Jawa Barat, dan kebetulan saya dari Jawa Tengah. Oh berarti perjawa nih. Iya, jadi iya memang benar-benar seperti itu. Terus saat kita bertiga sudah menyimpulkan, yuk kita buat ini komunitas sosial yang untuk edukasi. Kemudian ada beberapa teman lagi yang bergabung menjadi tim inti itu. Ada Mbak Apit dulu itu, ada Mbak Ana dari berbagai daerah juga. Ada Mbak Vika itu dari Lampung, Apit itu dari Jawa Tengah juga, terus ada beberapa lagi yang jadi tim inti, dan kemudian kita membuat ADART di situ. Gitu. Berarti ada yang sebagian anggotanya ada yang luar Jawa juga ya Bu? Luar Jawa ada, bahkan sekarang ada yang dari Medan, Pekanbaru, dari NTT, dari NTT ya. Kalau NTB belum kayak NTT. Iya, banyak sekali sebenarnya. Keliling. Lah, saya kan tadi habis baca berita-beritanya Ibu ya. Iya. Dulu katanya pernah jadi TKW. Iya, gitu. sampai tahun ini terakhir. Jadi dulu itu istilahnya korban perdagangan manusia ya.
Jenengan? Iya, karena umur saya masih 17 tahun, sedangkan persyaratan untuk pergi ke Singapura itu 24 tahun. Dulu. Berarti belum cukup mencukupi, umur. ya. Kemudian dengan seperti itu kan dulu akal-akalannya kayak yang dinamakan sponsor gitu ya. Dijual lah. Atas nama PT itu, Bu. Biasanya kalau Iya, atas nama luar negeri kan PT ya. Iya, jadi umur saya dituakan jadi 24 tahun. Terus saya dijual di Batam. Awalnya di Batam dulu Iya, berarti. jadi pertama itu dikasih iming-iming nanti gajiannya Besar. Iya, gitu. sedangkan saya kan baru lulus SMA. Pengen dong punya uang langsung Iya, banyak. Betul. Terus nanti gajiannya juta-jutaan loh gitu. Orang lulus SMA dikasih iming-iming gajian jutaan. Siapa yang nggak tergiur? Karena dulu kan saya pinginnya kalau saya bisa nabung, saya bisa kuliah lagi. Oh gitu. Dulu intinya seperti itu. Karena kayak saya kan dari keluarga yang pas-pasan ya. Jadi pengen kerja sendiri yang bisa buat kuliah gitu. Terus akhirnya tergiur itu deh, berarti kalau saya kerja 2 tahun nanti bisa buat kuliah dong gitu. Ternyata saya tuh nggak gajian selama 10 bulan Waktu di Batam itu? Di Batam itu di sana itu kayak ya proses seperti PT biasa sih, cuman kenapa saya bilang itu perdagangan karena selama 10 bulan itu saya setelah di Singapura itu selama 10 bulan saya nggak gajian sama sekali. Berarti nggak bisa kirim uang ke nggak bisa orang bahkan untuk telepon ke rumah pun nggak bisa, dilarang untuk akses. Berarti iya, nutup semua akses ya Bu ya? Semuanya. Tetapi kebetulan saya punya bos itu baik ya, jadi waktu majikan di Singapura. Iya, waktu di Singapura itu ya kebetulan dapat yang baik. Kalau dengar cerita teman-teman yang dapat yang jahat-jahat itu kan juga miris, disiksa gitu. Cuman kan ya mungkin kebetulan nasib saya baik di sana. Terus dikasih kesempatan, saya 1 bulan di rumah majikan itu dikasih kesempatan untuk telepon ke rumah. Tapi ya itu 1 kali 1 bulan. 1 kali 1 bulan. Oh gitu. Terus kaget juga kok katanya cuma potongan gaji itu cuma 6 bulan. Kok sampai 10 bulan dan tidak dikasih sama sekali. Cuma $10 itu juga nggak dikasih, cuma tulisan saja gitu kan. Berupa cek. Enggak, tulisan bahwa kamu masih punya $10 di saya gitu. Oh, berarti bukan nggak bukan. Jadi selama 2 tahun itu gaji 2 tahun itu dikasihkan sekali. Wow. Waktu di Batamnya digaji nggak Bu? Enggak, itu kan di Batam itu kayak kita di penampungan. Dan di sana makan itu kayak orang tahanan ini. Kayak nggak layak gitu. Iya. Ya kan kita sudah dijual selama 10 bulan untuk. Jadi yang 10 bulan kita nggak digaji itu buat orang-orang PT. Oh, bonusnya mereka. Iya. Oh, ngeri ya. Gila. Berarti pertama kali ke Singapura itu masih 17 tahun itu? 17 tahun, terus pulang ya karena orang Jawa ya, umur sudah 19 tahun udahlah nikah aja. Nah, itu biasanya Bu. Kayak gitu. Jadi pas sudah pulang niatnya mau lanjut kuliah, tapi malah nikah kan gitu. Nikah umur 19 tahun? Iya. Saya 23 aja belum Bu. Ya, mendingan nanti telat-telat aja tapi untuk selamanya daripada saya nikah 19 tahun terus nggak tahu kemana kan gitu. Oh, berarti awalnya ngerti itu dari waktu mau jadi TKW, habis itu TKW nasibnya kayak gitu, habis itu punya inisiatif lah. Iya. Oh gitu. Terus setelah itu kan pulang menikah punya anak kan. Pengen keluar negeri lagi ceritanya, terus ke Hong Kong lah. Terus di Hong Kong selama kerja di Hong Kong ya monoton aja seperti itu saja. Terus tapi enggak sudah buruk dulu kan. Kalau di Hong Kong kan sudah pengalaman lah istilahnya, sudah pengalaman. Udah ngerti alurnya. Iya, terus di Hong Kong 6 tahun itu ya
normal lah seperti TKW biasa. Jadi 6 tahun, iya selama 6 tahun itu seperti TKW biasa selama 6 tahun terus pulang ke Indonesia. 6 tahun sekali apa per tahun sekali Bu pulang? 2 tahun sekali. 2 tahun kontraknya sekali. kan 2 tahun. Gitu. Habis itu kontrak diperpanjang gitu. Iya, terus 6 tahun selesai. Niatnya udah mau selesai aja lah, udah di rumah aja gitu. Terus kerjalah di PJTKI ngajar TKW di Semarang. Ngajar TKW. Iya, ngajar bahasa, ngajar praktek. PT gitu ya berarti. Iya, terus akhirnya jadi marketing juga di sana. Terus ada tawaran dari bos yang dulu mau kembali lagi enggak gitu. Akhirnya tergiur lagi kembali lagi kan. Iya, pasti iming-imingnya gaji besar itu iya, pasti. Terus habis itu 2 tahun kok banyak sekali teman-teman, karena mungkin saya dari PT ya, saya jadi gurunya mereka kan. Terus mereka sering sekali WA ke saya curhat terus ada masalah dengan majikan lah, gaji yang tidak dikasihkan semuanya, terus ada diskriminasi tentang makan lah, ada diskriminasi tentang libur. Terus saya gabung lah di Serikat Buruh. Oh, di Serikat Buruh. Iya, saya belajar di Serikat Buruh. Kok ternyata setelah semakin kesini kok banyak sekali permasalahan-permasalahan. Kasus-kasus iya. itu ya. Terus browsing tahulah UT. Kenapa saya nggak belajar lagi gitu. Terus sudah belajar lagi tahun 2019 akhir itu saya coba browsing di UT. Ternyata bisa online, bisa dari online sini. Terus 2020 awal daftar di UT sampai sekarang. Baru tahun lalu berarti waktu pandemi itu ya Bu? Iya, jadi angkatan corona saya. Oh, angkatan COVID. Angkatan COVID. Sekarang baru semester 5. Oh, semester 5. Oh iya ya. Habis ini itu Bu, PKL. Oh, enggak ada ya Bu UT? UT enggak ada PKL, enggak ada skripsi. Oh, gitu. Adanya tugas akhir. Tugas akhir. Berarti selama ini jadi TKW sekalian kuliah, sekalian berorganisasi. Oh gitu. Iya. Boleh kalau ada yang mau niru. Boleh. Silakan. Kan aktif kan Bu, aktif iya. Organisasi, ya cari uang, ya cari ilmu ya kan. Ya karena kan ya memang uangnya perlu untuk kehidupan sehari-hari, ilmunya perlu untuk masa depan juga, untuk organisasinya perlu untuk mengembangkan bakat kan. Jadi tiga-tiganya itu wajib semua sebenarnya. Iya sih, saling berkontribusi. Iya. Lah kan ini temennya habis curhat ke jenengan ya. Habis itu ngerti UT, habis itu ambil hukum itu tadi. Iya. Langsung inisiatif. Ya, iya. Terus sebenarnya ada permasalahan pribadi juga yang pengen pengen belajar hukum juga gitu. Karena dari dulu kan basicnya saya dari politik. Oh, dari dulu emang basicnya dari politik. Partai Bu? Partai tapi saya non partai. Gimana ya? Partai tapi bukan. Ya. Jadi saya tuh dari dulu kental banget sama urusan partai, sama kampanye lah, sama pemilu kayak gitu. Cuman nggak terikat satu. Saya tidak mau terikat dengan satu parpol. Satu parpol. Oh gitu. Karena saya lebih fokus untuk ya saya ingin belajar dari mana saja gitu. Dari partai ini, dari sistemnya seperti apa kayak gitu. Jadi memang nggak pernah tertarik untuk jadi anggota parpol sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Meskipun ada yang ngajak nggak mau. Nggak akan bisa ada, nggak akan ada partai politik manapun yang bisa menjadikan saya anggotanya. Emang dasarnya nggak mau terikat. Iya. Independen itu lebih asik. Emang enak. Iya. Dari segi apapun loh itu. Lah terus abis itu tadi kan ada temennya nih Bu yang curhat. Apa jenengan masih betah di Hong Kong? Apa jenengan juga kena masalah pribadi sama majikan? Apa gimana kok sampai memutuskan untuk pulang, nggak jadi TKW? Sudah 12 tahun Mbak, udah capek. Oh iya, dari umur 17 tahun ya? Enggak, di Hong Kongnya 12 tahun, di Singapura 2 tahun. Di Hong Kongnya aja 12 tahun? Iya. Jadi kayak udah waktunya. Lagian saya kan ada di komunitas sosial Mbak sekarang. Jadi sudah waktunya saya untuk berbaur ke masyarakat. Sudah waktunya saya untuk mengabdikan diri untuk masyarakat. Lama ya Bu, 12 tahun? Iya. Berarti anaknya sekarang umur berapa Bu? Kelas 3 SMP.
Berarti dari anaknya kecil. Iya, dari anak saya umur 1,5 tahun. Udah ditinggal terus ke Hong Kong itu. Iya. Terus sekarang fokus di KMTH. Di komunitas, dan kebetulan dipercaya juga untuk mengelola LBH di Jawa Tengah. Dan saya juga anggota Prari. Iya. Oke. Sudah berapa lama Bu jadi anggota KMTH ini berarti jenengan? KMTH berdiri 2 tahun dan sejak itulah saya ada di dalam KMTH. Oh ya, jenengan yang diriin dari 3 orang itu tadi ya? Ini orang yang keren-keren ini teman-teman saya. Mungkin nanti tahun depan atau kapan pas beliau-beliaunya cuti, yang satu yang di Jawa Barat sudah di rumah, sudah menetap di rumah juga. Itu TKI Malaysia. Oh berarti semuanya 3 itu TKI semua? Iya, saya dan Mbak Siti Nur Asyah yang dari Blitar itu di Hong Kong. Dan dua-duanya di Hong Kong. Yang Mas Asepnya itu di Malaysia. Dari Malaysia. Kok sampai bisa ketemu, Bu? Itu ketemunya di satu forum diskusi hukum UT. Oh, beliau juga kuliah UT. Iya, mereka sudah semester akhir semua. Saya yang masih di semester bawah. Awal. Iya. Jadi waktu ketemu itu mereka sudah semester 4, sudah semester 3 kayaknya atau 4 gitu. Saya baru masuk. Baru masuk semester 1 berarti. Iya. Oh, kirain nggak waktu di luar negeri, kirain waktu udah di luar pulang. Negeri, berarti masih di luar negeri. Terus di ketemu. Kita ada di forum diskusi di UT. Kayak webinar gitu Bu ya? Kayak kelas hukum. Kelasnya di sana. Ya kayak kayak itu yang ngadain forum dari UT juga. Oh, cuma UT. Forum yang dari UT, forum UT. Terus kenapa kita nggak buka untuk umum gitu loh. Yuk kita buat komunitas yang bisa untuk umum. Edukasinya untuk masyarakat, karena sekarang ini pengetahuan hukum untuk masyarakat itu kurang, iya. Dan kita nggak terimanya itu, kenapa kita selalu buat edukasi, karena masyarakat yang tidak tahu hukum itu selalu menjadi korban. Betul, iya Bu, emang. Makanya slogan kita kan pejuang keadilan. Oh, itu slogannya. Iya, jadi KMTH itu pejuang keadilan atas nama Pancasila, selalu seperti itu. Jadi memang kita akan mengedukasikan hukum kepada orang-orang yang tidak tahu hukum. Kalau seumpama nih Bu ada kasus ya, pernah itu berarti pernah nangani kasus banyak berarti Bu? Ya banyak sih enggak, cuman ya yang ada di sekitar kita aja sih. Contohnya Bu, contohnya? Contohnya KDRT. Oh KDRT? Iya. Itu ada masalah TKW-nya juga enggak? Apa semua? KDRT itu mantan TKW. Mantan TKW. Mantan TKW yang akhirnya dia memutuskan untuk pulang di rumah, tetapi dia punya ada KDRT di rumah tangganya. Setelah pulang itu? Iya, setelah dia di rumah, terus dia menghubungi kita, minta bantuan. Ya udah, kita eksekusi ke rumah, terus mediasi. Iya, mediasi, dan akhirnya ya akur lagi. Oh, berkat KMTH nih? Ya, berkat teman-teman di KMTH. Itu yang langsung ke lapangan jenengan apa perwakilan? Kalau kemarin saya masih di luar negeri kan, itu ada perwakilan. Oh, perwakilan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Tapi kalau sekarang kan yang masih bisa dalam jangkauan saya, berarti saya akan terjun langsung. Tetapi kalau jauh dari jangkauan saya kan kita di beberapa daerah ada. Jawa Tengah ada, Jawa Tengah itu juga dari berbagai wilayah juga, ada di Wonosobo, Jogja, ada juga di Semarang, itu ada sendiri-sendiri. Jadi kita ambil wilayah yang terdekat dengan korban. Di Jawa Timur sendiri udah ada apa belum Bu? Udah ada beberapa, banyak malah yang di Jawa Timur. Terus apa saja nih Bu ruang gerak KMTH? KMTH itu terbagi menjadi 3 divisi ya. Kita sebutnya pojok. Oh, pojok. Iya, ada pojok hukum, ada pojok kewirausahaan, ada pojok media, dan juga sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan itu kemarin yang contoh yang real itu di Lumajang kemarin. Kita ada posko di sana. Terus ada teman-teman dari KMTH yang terjun ke sana untuk membantu korban Semeru kemarin. Yang Semeru kemarin itu. Sampai 3 bulan lebih di sana. Wow. Terus untuk kewirausahaan kita ada workshop
sekarang udah berjalan, mau minggu besok sudah masuk ke sesi 5. Itu pembelajaran tentang bagaimana sih berwirausaha secara online. Gitu. Oh berarti ngasih pembelajaran buat Iya, orang-orang buat masyarakat untuk siapa yang berminat untuk berwirausaha. Itu jangkauan dari 8 sesi itu macam-macam, ada cara kiat-kiat apa membangun usaha seperti apa, terus pembelajarannya seperti apa, dan di situ ada juga terselip kalau misalnya ada permasalahan hukum kayak hubungan industri kayak gitu, ada semuanya. Jadi berarti di kewirausahaan itu dikasih bekal ya Bu? Iya, benar-benar bekal untuk berwirausaha. Itu online apa offline? Online. Oh online. Iya, terus sistemnya ada juga ada juga pojok media. Itu ngajarin kita untuk buat poster, terus promosi. Terus cara kita public speaking, terus cara kita membuat presentasi. Kalau misalnya kita di webinar gitu kan kita mesti buat PPT, terus PPT, untuk presentasi. Nah, di tim media, di pojok media itu disediakan forumnya yang mau belajar tentang untuk jadi narasumber, kita jadi pembicara, terus bahkan mau belajar nge-MC pun kita ada forumnya. Iya, di tim media gitu. Berarti 3 itu ya Bu, hukum, kewirausahaan, media sama sosial kemanusiaan. Berarti 4 ini udah berjalan semua. Berjalan semuanya. Dulu ada pojok pendidikan, cuman kurang efektif. Pojok pendidikan itu tentang apa? Memberikan edukasi untuk anak-anak secara online, karena sekarang di off kan, karena sekarang kan udah berangkat sekolah lagi. Kalau dulu pandemi kan anak-anak lebih online dan kurang sekali materi yang diberikan di sekolah. Jadi kita memberikan tambahannya di situ. Kita rekrut teman-teman yang di bidang pendidikan. Tapi sekarang sudah kembali ke sekolah, jadi udah di off. Iya. Oh kayak paket C, paket D, paket A gitu-gitu Bu? Bukan sih, cuma tambahan aja kayak les. Oh kayak les tambahan materi. Iya. Biar mereka ngerti. Yang mereka di sekolahan tidak bisa menguasai apa yang ditanyakan. Terutama kita untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih diutamakan. Iya. Itu juga online semua itu? Online semuanya. Berarti semua masyarakat, semua orang bisa gabung ya? Saya basicnya kan guru privat bahasa Inggris. Tuh, pantesan yang diutamakan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris, karena saya tidak akan mengajar di bidang yang saya tidak menguasai. Sampai saat ini kegiatan terakhirnya apa Bu yang di KMTH ini? Paling ya bantuan hukum seperti ini, kayak apa yang hari ini saya diskusikan sama Pak Zuman, kayak gitu. Ya memberikan bantuan hukum untuk teman-teman di luar negeri. Terutama yang di luar negeri, karena mereka tidak bisa pulang. Saat mereka tidak bisa pulang, otomatis mereka perlu kita untuk entah itu ke keluarganya, entah itu ngurus ke di pengadilan agama kayak gitu kan. Di KMTH kan banyak sekali pembina-pembina kita, termasuk Pak Zuman ya. Pak Zuman, Pak Imam itu kan masuk di pembina KMTH dan kami selalu kontak dengan beliau. Untuk memberikan bantuan, entah itu hanya konsultasi, entah itu hanya saran ataupun sharing, cerita-cerita. Karena beliau luar biasa. Iya. Banget. Kita juga ada pembina yang dari Kejaksaan langsung. Kejaksaan Surabaya. Kejaksaan di DIY. Oh, di untuk DIY yang Jogja. Surabaya belum. Di DIY ada, Semarang ada, dan kita juga punya pembina dari Polri, Mabes Polri. Oh, Mabes Polri langsung. Ya, yang dulunya adalah konsul dari KJRI Hong Kong. Oh gitu. Ya, terus ada beberapa yang dari Polda Jawa Tengah. Ya, memang jangkauan kita memang bagaimana caranya kita ada perlindungan hukum untuk pekerja migran. Pekerja migran di sana gitu ya. Pernah nggak Bu kira-kira ada kasus kekerasan nih? Semua jenengan waktu udah pulang ada kekerasan di luar negeri gitu, terus lapor ke jenengan? Ya banyak sih Mbak, karena saya di rumah kan baru 2 minggu ya. Baru banget. Baru 2 minggu ya. Baru 2 minggu. Jadi biasanya kekerasan itu kalau di Hong Kong sudah jarang sih.
untuk kekerasan dari majikan gitu ya hampir tidak ada. Cuman yang di sana itu lebih ke diskriminasi pemutusan kontrak kerja. Kayak seenaknya sendiri gitu iya. ya, nggak sesuai kontrak. Dan imigrasi Hong Kong itu sekarang lebih ketat karena saat pemutusan kontrak kerja itu langsung tidak bisa, visanya tidak bisa turun lagi. Jadi harus pulang ke Indonesia dulu. Padahal di sisi lain pekerja migran itu masih butuh pekerjaan itu. Iya sih. Dulu tetanggaku beberapa kan ada yang jadi TKW kan Bu. Mereka juga gitu pulang gara-gara nggak kerasan, nggak betah karena majikannya jahat-jahat, disiksa kayak gitu-gitu. Biasanya di Timur Tengah yang masih seperti itu. Dulu dia di Malaysia sih Bu. Ya, masih tahun 2000-an awal. Kalau sekarang kan Malaysia belum ada perjanjian lagi. Kan itu akhirnya dia langsung pulang ke Indonesia. Sekarang nggak balik lagi. Ya, kalau di Hong Kong kan di Hong Kong sama Singapura itu hukumnya lebih tertib, lebih ketat ya. Iya. Daripada dan bisa dijangkau. Kalau di Arab kan nggak bisa dijangkau, Mbak. Oh. Jadi pemerintah itu tidak bisa menjangkau rumah tangga di Arab. Oh, beda berarti ya? Beda. Di sana lingkup keluarga di Arab itu tidak bisa orang pemerintahan pun tidak bisa masuk ke keluarga. Kalau kita kan enggak ya di Indonesia apa di Hong Kong gitu kan polisi bisa masuk ke rumah. Di Arab enggak, Mbak? Oh gitu. Menurut cerita teman-teman saya yang ada di sana itu, kalau di Arab itu sekalipun itu polisi, sekalipun itu pejabat negara, masuk ke rumah orang tanpa izin itu bisa kena pidana. Berarti nggak bisa seenaknya gitu ya? Jadi apapun yang terjadi di rumah tangga itu, misalnya pembantunya disiksa, itu orang luar nggak ada yang tahu dan tidak dibolehkan, kecuali orang pembantu itu kabur dari rumah, keluar dari lingkup rumah itu baru orang bisa menolong. Kalau tidak kabur dari rumah itu, orang tidak bisa masuk ke rumah bahkan ke pagarnya aja tidak bisa. Sedangkan keluar dari rumah situ kan pasti susah. Terus pesannya jenengan nih untuk warga Indonesia tentang hukumnya apa kira-kira? Yang ada di luar negeri. Iya. Ya terutama untuk PJTKI ya, pesan saya itu lebih ke PJTKI. Sebelum pekerja migran itu berangkat ke luar negeri, lebih dibekali dengan pendidikan hukum. Misalnya untuk perlindungan hukumnya, perlindungan ketenaga kerjaannya di sana, terus lebih melek hukum lah, biar mereka tidak gampang dibohongi, yang kedua terjebak dengan bisnis online yang sekarang kan banyak sekali bisnis investasi bodong. Lah itu banyak sekali. Edukasinya lebih ke situ sih, biar mereka tahu haknya mereka itu apa, kewajiban mereka di sana apa. Terus saat teman-teman itu di luar negeri mengalami kesulitan itu larinya kemana, minta bantuan ke siapa, itu lebih ditanamkan aja sih di PJTKI, biar warga negara Indonesia itu ya nggak gaptek amat, nggak kosong pengetahuan lah ya. Iya gitu aja sih, biar lebih update aja mereka. Terus pernah nggak sih Bu kayak ada orang mau jadi TKW gitu ya, terus kayak data pribadinya atau apanya tuh dipalsukan, disalahgunakan? Banyak gitu. Dulu, tapi sekarang mungkin sudah minim ya, karena sekarang kan semuanya elektronik ya. Jadi sidik jari kan nggak bisa dipalsukan. Sekarang lebih ya salut juga sama pemerintahan Indonesia yang semakin mutakhir aja. Tapi ya masih ada sebagian oknum-oknum pasti nakal gitu ya. Pasti dimanapun pasti ada, tapi sudah minim banget. Apa harapan untuk KMTH kedepannya untuk warga Indonesia? KMTH, harapan terbesar saya untuk KMTH ya bisa lebih bermanfaat untuk PMI, untuk warga negara Indonesia. Edukasinya harus terus jalan, biar kalau bisa teman-teman KMTH yang sekarang ada di luar negeri adalah pelopor untuk pengedukasian masyarakat, terutama masyarakat yang masih ada di pelosok yang masih minim pengetahuan hukum. Nah, sebenarnya itu tugas kita semua untuk masuk ke
daerah-daerah, pelosok. iya, memberikan edukasi untuk mereka karena semakin berkembangnya teknologi, ada beberapa ya mungkin banyak oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, menjadikan itu senjata untuk mereka. Jadi kadang ya Mbak ada UU ITE kayak gitu kan, mana ada orang pelosok tahu Mbak undang-undang seperti itu. Ngerti, ya, terus memancing mereka untuk agar percaya gitu. Percaya, terus memancing mereka untuk melontarkan kata-kata di kayak pencemaran nama baik kayak gitu kan, mereka nggak tahu Mbak, nggak ngerti dasar hukumnya lah. Dan sekarang mereka sudah pegang HP, mungkin WA dengan seperti itu dan kemudian dilaporkan kayak gitu kan, mereka takut. Nah, jadi untuk ancaman dan endingnya pemerasan itu sudah pasti. Banyak sih yang kayak penipuan, terus jatuhnya kayak pinjaman online gitu kan sekarang ini banget Mbak. Pinjaman online itu sekarang yang lagi rame-ramenya itu. Kalau nggak dibayar nanti kamu tak viralkan kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya kan itu melanggar kode etik. Tapi karena ketidaktahuan masyarakat mereka jadi takut, jadi korban. Terus dendanya lebih dari itu bunganya besar sekali. Nah, itu sebenarnya tugas kita semua untuk terjun ke masyarakat pelosok, terjun ke masyarakat yang belum terjangkau oleh edukasi hukum seperti ini, ya kerjasama dengan Pemda sih sebenarnya. Benar nggak sih? Iya sih, kerjasama sama Pemda. Ya harusnya seperti itu. Jadi kalau kayak kita ya Mbak udah bergerak di bidang hukum seperti ini, masuk ke Pemda, yuk kita adakan edukasi paralegal desa ataupun edukasi hukum untuk desa-desa, terutama desa-desa pelosok ya Mbak. Kalau desa yang ini kan sudah tahu semuanya, mereka sudah lihat TV, lihat ini, tapi yang belum tahu kan kasihan. Banyak sih Mbak yang desa pelosok-pelosok nih. Pemda ini harus bergerak. Mana nih suaranya Pemda ini? Ya kita bergerak bersama kan. Pemda juga tidak akan bisa bergerak sendiri Mbak, tanpa bantuan dari teman-teman organisasi masyarakat kayak gitu. Nah, ormasnya yang harus digerakkan sebenarnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Marianti, udah jauh-jauh dari Semarang ini. Sekalian traveling, healing ini. Iya, karena habis kan naik bis dari sengaja memang niatnya itu. Niatnya memang mau lihat sambil menikmati aja kan, baru 2 minggu di Indonesia. Kangen makan gado-gado, martabak, itu enak tuh. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi mungkin kan. Ya, nunggu callingan Pak Zuban. Terima kasih buat semuanya udah nonton kita. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.